Top FM. Mungkin juga ada saran Mas untuk para orang tua biar nggak kayak gitu Mas. Ya tadi bahwa untuk proses pendidikan itu harus dialami. Kalau beli ijazah itu bisa begitu. Tapi kan yang penting dari proses pendidikan adalah proses dia berkembang, kemudian mendapatkan pengalaman, mendapatkan masalah, bukan hanya selesai secara kuantitas saja ya, 6 bulan. Sehingga saran saya orang tua di rumah ya harus tetap melibatkan anaknya, mengatur anaknya untuk tetap belajar walaupun pandemi tadi. Khususnya di IPA ya memberikan percobaan yang terjangkau, sederhana tapi menarik begitu. Ya, dan ini untuk saat ini kan sudah masuk di tahun ajaran baru Mas. Ini khusus Kaprodi sendiri di PGSD Universitas Peradaban sendiri ini seperti apa Mas strategi untuk biar orang tertarik masuk gitu loh, karena di masa pandemi ini kita kan untuk hampir lockdown lah untuk pendidikan. Nah, dan mungkin ada strategi sendiri untuk teman-teman dari Universitas Peradaban dalam menyikapi hal ini. Untuk kuliah begitu ya? Untuk kuliah. Ya, jadi memang pandemi ini sangat berdampak Mas dari tingkat dasar maupun tinggi. Khususnya kami tinggi yang di pendidikan tinggi ya. Jadi saya bukti nyata lah, ibarat kata bukti nyata bahwa benar apa yang dikatakan para ahli pendidikan itu sebagai salah satu alat untuk meningkatkan taraf hidup atau enggak kesejahteraan hidup. Analoginya kalau kita diberi sawah 5 hektar dijual, uangnya kita gunakan untuk beli barang-barang atau kita konsumsi hilang. Tapi kalau kita gunakan untuk menanam ilmu atau mengenyam pendidikan, setidaknya banyak hal yang diperoleh selain yang sifatnya material ya, pola pikir. Nah, di masa pandemi ini memang semangat masyarakat untuk berkuliah memang agak sulit saya lihat daripada tahun kemarin ya. Sangat-sangat berdampak Mas. Nah, sehingga apalagi di Indonesia itu bahasanya wong burung bisa tenang karena korbannya yang positifnya sudah sering naik, fluktuatif begitu ya. Sehingga ya silahkan bagi para orang tua yang ingin mengkuliahkan anaknya tentu dipilih wilayah yang aman. Ya, betul. Ya, salah satunya dekat ya. Biasanya jarak kan gitu ya. Yang pandemi kan di provinsi-provinsi yang besar ya, seperti Semarang, DIY dan lain. Jumlahnya lebih banyak korbannya, sedangkan di daerah tidak. Yang kedua, saya rasa kuliah dimanapun itu tergantung si mahasiswanya atau calon mahasiswanya dan juga niatnya gitu. Niatnya. Malah menurut saya lebih murah. Nah, tahun saya pertama kuliah nggak ada stiker, mungkin kalau atau nggak ada Universitas Peradaban. Kalau dulu ada Universitas Peradaban kan saya nggak perlu ke Jogja juga untuk kuliah. Jadi kalau dekat kan nggak perlu uang kos, kemudian nggak perlu uang sewa, uang makan, transport itu sangat tinggi. Dan di kami pun sudah akreditasi B, kemudian banyak juga mahasiswa kita yang sudah diterima PNS. Terbanyak malah tahun 2019 itu suatu capaian juga. Berapa kali angkatannya sekarang? Ini kalau dilihat dari kita pertama berdiri 2009 Mas. Ya, 2009 ya. Berarti kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun. Terasa ya, kayaknya baru kemarin. Ya sudah para bedol desanya juga sudah banyak gitu. Ya, kayaknya baru kemarin nih. Enggak tahunya udah 11 tahun 11 tahun Peradaban ya. Ya, ini tentu jarak lah ya, yang belum paling dipikirkan adalah jarak keamanan dan keamanan. Karena seperti Sleman begitu, bahkan Pak Menteri itu sudah mengeluarkan peraturan selama sampai akhir tahun ini perkuliahan di perguruan tinggi tidak boleh melakukan tatap muka sampai akhir tahun Mas, khusus di perguruan tinggi. Ya sama saja kan ya. Ya kalau yang ingin kuliah yang jauh ya dipersilakan begitu. Tapi kalau ada yang dekat kenapa tidak? Dan terjangkau dan akreditasi B dan sudah dipercaya. Semua prodi. Baru beberapa yang akreditasi B. Yang akreditasi B ada PGSD, pendidikan matematika, kemudian ada
pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia akreditasinya C, kemudian manajemen juga sudah B, yang lainnya C, Mas. Karena dalam proses akreditasi itu kalau prodi pertama atau pertama berdiri itu sulit untuk dapat B karena alumninya juga belum banyak. Padahal alumni itu bagian dari penilaian, gitu. Ya, kemudian ada kelas karyawan ini tadi yang komen juga salah satu kelas karyawan, Mas Habib itu di kami ada ekstensi. Ekstensi yang kami lakukan tidak meninggalkan kualitas, bahwa perkuliahan juga tetap dilaksanakan 16 tatap muka, mahasiswa juga harus hadir di kampus. Kalau tidak memenuhi absen ya kita tidak izinkan untuk UTS atau UAS. Bukan kaleng-kaleng lah ya, berarti. Kan, kalau kita memfasilitasi yang ingin malam-malam mendapatkan pahala. Ya, kemudian juga ini terakhir mungkin Mas Winarto untuk pesan untuk para guru dan juga kepala sekolah untuk mendukung pendidikan di masa pandemi ini. Ya, untuk kepala sekolah tentu harus mendorong gurunya, bahkan memastikan bahwa setiap guru itu menerapkan pembelajaran kepada siswanya. Memastikan orang tua juga berperan. Bila perlu, kalau seandainya nih saya jadi kepala sekolah, pemerintah itu sudah memberikan wewenang kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS itu, bantuan operasional siswa, boleh untuk membeli kuota internet. Ya, itu alasan apa lagi yang untuk tidak memberikan pembelajaran? Semuanya sudah diberikan dukungannya, sehingga sangat-sangat kurang kurang etis jika pembelajaran itu tidak diterapkan. Baik cara online oke, manual juga oke, kan sekarang bisa juga sih. Guru cukup membuat LKS, bikin sendiri lah, kalau enggak ya download, dimodifikasi, di print pakai biaya BOS, serahkan ke siswa, kan juga itu bagian dari tanggung jawab. Ya, kemudian ini ada juga nih untuk teman-teman kita yang masuk di Facebook, Mas. Untuk dosen sertifikasi, ini apa nih maksudnya Mas? Oh ya, jadi itu panggilan saja untuk saya begitu. Oh gitu ya. Oke, matur suwun ini untuk Mas Panggi, kemudian juga Mas Randy, Mbak Marsih ya untuk malam hari ini. Ya, standing terakhir Mas untuk malam hari ini khususnya untuk pembelajaran IPA di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, sebelum kita closing, terakhir ya. Nggih, monggo. Di awal semester ganjil ini atau gasal ini, pemerintah sudah menetapkan pembelajaran IPA itu pembelajaran di sekolah dasar khususnya yang bukan zona hijau itu dilakukan melalui daring. Bagi para guru, termasuk saya juga berpesan pada diri sendiri, tetap mengoptimalkan pembelajaran, tetap merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Yang mampu menggunakan online ya online, yang tidak mampu ya guru bagaimanapun harus merancang pembelajaran. Karena saya yakin siswa itu tidak bisa belajar tanpa guru. Itu yang membedakan antara Google dengan guru. Kalau Google ditanya apapun bisa, tapi kalau ngerancang suruh siswanya ngapain nggak bisa. Dan disitulah ada interaksi, ada hubungan antara guru dan siswa, menurut saya begitu. Sehingga pesannya adalah masa pandemi, marilah kita tetap mempertahankan pembelajaran di sekolah dasar agar mutu pendidikan kita tetap terjamin. Dan tadi dari kata-kata saya di awal, siapakah yang pertama masuk surga? Itu guru SD. Dan siapakah yang pertama yang memberikan dosa turunan ke tingkat berikutnya? Guru SD. Sehingga
Guru SD ini si malakama, monggo mau jadi surga tertinggi atau neraka paling rendah begitu. Itu menurut saya Mas Wahyu. Ya baik, terima kasih Mas Winarto MPD, praktisi pendidikan sains dan juga Kaprodi PGSD Universitas Peradaban. Dan oh ya, jangan lupa juga untuk teman-teman yang mungkin tahun ini lulusan walaupun tidak ujian tapi tetap diterima ya. Tetap diterima. Sangat terbuka, kita masih membuka sampai awal September. Awal September ya? September. Itu gelombang terakhir? Ini gelombang terakhir. Untuk September itu gelombang terakhir? Ya, terakhir. Ya, jadi untuk teman-teman warga masyarakat Kabupaten Brebes khususnya yang ada di 6 wilayah di Brebes wilayah selatan, ya karena memang masa pandemi ini memang masa yang sulit. Ya, kalau ada yang dekat, kampus yang dekat, kenapa tidak? Kenapa gitu. tidak? Sama-sama berkualitas dengan yang di daerah. Dan akreditasinya juga sudah B ya. Jadi dan ini tentu sangat bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita, adik-adik kita yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya, dan sekarang sudah universitas ya tentunya. Jurusnya sekarang apa aja Mas? Mungkin kalau di kami ada 4 fakultas. Ya, fakultas. 4 fakultas. Yang pertama tadi yang paling tua nih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang itu ada 4 prodi. Guru SD atau PGSD, guru matematika atau pendidikan matematika, guru bahasa Inggris atau PBI, dan guru bahasa dan sastra Indonesia. Ini yang awal ya, yang pondasi ya. Yang pondasi awal itu kita 3 prodi sudah akreditasi dan 1 prodi sudah C. Nah, dan jangan takut untuk para calon mahasiswa sekarang C itu sudah boleh PNS. Wong kita kalau saya hitung itu 50-an alumni yang dari keguruan saja sudah PNS dari tahun pertama lulus. Yang kedua yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kita punya prodi manajemen dan akuntansi. Itu manajemen sudah B dan akuntansi ini akan akreditasi. Insya Allah B lah. Kemudian ada FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik, itu ada 2 prodi. Ilkom nih yang seperti Mas Bayu ini penyiaran, dan satunya hubungan internasional. Itu akreditasi tahun ini. Seharusnya awal tahun tapi karena pandemi akreditasi pun molor Mas. Bahkan hal yang tidak lazim, akreditasi sekarang online Mas sistemnya. Itu hal yang paling tidak lazim. Cara ngecek kok online gitu. Bisa dimanipulasi gitu. Manipulasi. Banyak. Pas ditanya pura-pura aja sinyal hilang. putus gitu. Nanti nyambung lagi padahal nyiapin dokumen. Nah, kemudian ada Fakultas Sains dan Teknologi nih, termasuk yang banyak diminati karena ada farmasi kita sudah akreditasi, kemudian ada teknik informatika, ada sistem informasi, kemudian kita ada teknik elektro maupun ada agribisnis. Kita di FST itu semuanya sudah akreditasi. Tinggal 1 teknik elektro lagi-lagi juga sama karena pandemi harus ditunda. Mungkin akreditasinya online begitu. Oke deh, matur suwun Mas Winarto MPD untuk malam hari ini, untuk kedatangannya dan menarik untuk mungkin mudah-mudahan bermanfaat dari obrolan kita. Amin. Khususnya untuk para orang tua yang tadi ikut-ikutan ngisi LKS gitu. Ya, harus diubah itu. Mudah-mudahan nanti juga bisa mengubah pola pikir orang tua, termasuk saya nih juga. Siap. Khususnya istri-istri kaum ibu-ibu nih. Kan barangkali anaknya nanti jadi teknokrat, ahli sains, itu dipupuk dari SD Mas. Amin. Kalau dari SD kan mau dipupuk dari mana? Amin ya. Ya baik, terima kasih Pak Winarto untuk malam hari ini udah hadir di tengah-tengah kami. Ya, sama-sama untuk hadirannya, dan terima kasih juga untuk temannya. Dan akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini, ada rekan Disba DJ selaku penanggung jawab, dan saya Bayu Ahmad mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.